Cerita rakyat Keong Emas. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja yang bernama Raja Kertamarta. Ia memimpin sebuah kerajaan yang makmur dan sentosa. Kerajaan tersebut adalah Kerajaan Daha. Raja Kertamarta mempunyai 2 orang putri yang cantik, bernama Chandra Kirana dan Dewi Galuh. Mereka hidup berbahagia dan serba berkecukupan. Suatu hari, seorang pangeran yang tampan dan rupawan dari kerajaan Kahuripan berkunjung ke kerajaan Daha. Pangeran tersebut bernama Raden Inu Kertapati. Kedatangan pangeran tersebut untuk melamar putri Chandra Kirana. Dan hal itu sangat disambut baik oleh Raja Kertamarta. Sang raja menerima lamaran tersebut dan putri Chandra Kirana akhirnya ditunangkan dengan Raden Inu Kertapati. Namun, pertunangan tersebut membuat saudara satu-satunya putri Chandra Kirana, yaitu Putri Dewi Galuh, merasa iri dengki. Sebab Putri Dewi Galuh merasa Raden Inu Kertapati lebih cocok dengannya dibanding saudara perempuannya tersebut. Putri Dewi Galuh pun gelap mata, hingga akhirnya ia pergi ke kediaman nenek sihir dan meminta bantuannya untuk membuat Putri Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikkan dan mengerikan, sehingga dijauhi oleh Raden Inu Kertapati. Nenek sihir pun menuruti permintaan Putri Dewi Galuh. Tidak lama kemudian, Putri Chandra Kirana berubah menjadi keong emas, lalu dibuang ke sungai. Di lain hari, seorang nenek yang baik hati sedang mencari ikan dengan jala di sungai. Tanpa disadarinya, keong emas tersangkut di jala nenek tersebut dan terbawa pulang. Keesokan harinya, sang nenek kembali ke sungai. Tapi malang nasibnya, karena tidak ada satupun ikan yang tertangkap di jalannya. Sang nenek pun lalu pulang dengan perasaan sedih. Dan betapa kagetnya ia ketika melihat banyak sekali macam makanan yang sudah tersedia di meja makan. Nenek tersebut bertanya-tanya, siapakah gerangan yang memasakkan semua makanan itu untuknya? Kejadian tersebut terjadi setiap hari, berulang-ulang, sehingga membuat nenek menjadi penasaran. Di suatu pagi, sebelum pergi ke sungai, nenek mengintip apa yang terjadi di rumahnya. Betapa kagetnya ia melihat keong emas berubah menjadi wanita yang sangat cantik. Ia pun pergi menyapa wanita tersebut. "Siapakah kamu, wahai putri cantik? Dan dari manakah asalmu?" tanya sang nenek. "Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas. Ho来nenek sihir utusan saudaraku, karena ia merasa iri kepadaku," kata keong emas. Setelah menjawab pertanyaan nenek, Putri Chandra Kirana berubah kembali menjadi keong emas. Sementara itu, Raden Inu Kertapati tidak mau diam saja ketika tahu Putri Chandra Kirana menghilang. Ia pun mencarinya dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Nenek sihir pun akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakai Raden Inu Kertapati. Raden Inu Kertapati kaget sekali melihat burung gagak bisa berbicara dan mengetahui tujuannya.
Ia menganggap burung gagak itu sakti dan menurutinya. Padahal Raden Inu Kertapati diberikan arah yang salah. Di perjalanan, Raden Inu Kertapati bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Kakek itu diberinya makan. Ternyata kakek itu adalah orang sakti yang baik. Ia menolong Raden Inu Kertapati dari burung gagak itu. Kakek tersebut membantu mengusir burung gagak hingga menjadi asap. Sang kakek pun juga memberitahu Raden Inu Kertapati di mana keberadaan Putri Candrakirana. Raden Inu Kertapati segera berjalan menyusuri hutan. Dan setelah berhari-hari, akhirnya ia menemukan Putri Candrakirana yang sedang memasak di sebuah gubuk yang sangat reok. Kutukan dari nenek sihir pun menghilang seketika karena perjumpaan itu. Raden Inu Kertapati kemudian memboyong tunangannya beserta nenek yang baik hati tersebut ke istana. Dan Putri Candrakirana menceritakan perbuatan Putri Dewi Galuh pada Raja Kertamarta. Raja Kertamarta meminta maaf kepada Putri Candrakirana dan sebaliknya Putri Dewi Galuh mendapat hukuman yang setimpal. Karena Putri Dewi Galuh merasa takut, dia melarikan diri ke hutan. Akhirnya, pernikahan Putri Candrakirana dan Raden Inu Kertapati berlangsung dengan pesta yang sangat meriah dan mereka hidup bahagia selamanya. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah perbuatan jahat akan selalu kalah dengan perbuatan baik. Maka dari itu, senantiasalah berbuat baik kepada siapapun itu. Terima kasih telah mendengarkan cerita by Friza. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi supaya tidak ketinggalan cerita berikutnya.